Lagi-lagi kalah di partai penting dan ini adalah penyakit tim nasional Indonesia dari zaman kapan tahu. Kekalahan kedua ya di ajang SEA Games. Lawan Vietnam kan? Iya, lawan Vietnam yang pertama kan. Lawan tuan rumah. Lawan tuan rumah. Sekarang lawan Thailand. Kalah 0-1, menyakitkan. Sangat menyakitkan dan ini penurunan coach karena SEA Games terakhir 2019 kita melaju ke partai final walaupun kalah juga kan sama Vietnam, bukan tuan rumah waktu itu. Sama Vietnam. Jadi kita terakhir mendapatkan medali emas tahun 91. Berarti tahun 91 ya. Udah 30 tahunan lebih. 30 tahun nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Kenapa sih? Yang nontonnya gregetan loh. Udah bawa naturalisasi. Iya, pemain senior udah dibawa 3. Pelatih Piala Dunia udah dibawa. Iya benar. Dan ada beberapa pemain muda yang masuk ke majalah Guardian. Ternyata memang bukan itu mungkin masalahnya ya. Betul sekali. Menurut lo tadi kekalahan gimana? Kan Asnawi nggak main nih di bek kanan. Apakah jadi salah satu faktor juga? Asnawi nggak main jelas mengurangi kekuatan lah ya. Karena bagaimanapun Asnawi kan sekarang lagi bermain di Korea. Betul sekali. Dengan dia juga kapten tim. Vice kapten kan, kapten timnya Fahrudin. Iya, iya betul. Vice kapten terus dia salah satu key player di tim sekarang. Bahkan dari AFF sebelumnya juga udah jadi key player. Betul. Kan sebelum gelaran ini anak-anak ini di trial di AFF dulu tuh yang kita masuk final kan. Kalah lawan Thailand juga. Betul. Jadi Sintayong ini udah 2 kali kalah lawan Thailand ya di final AFF kemarin dan di SEA Games kali ini. Padahal sebelumnya Sintayong pede kan kalau misalkan di SEA Games ini akan berbeda lah katanya ceritanya dengan AFF kemarin. Pengennya. Ternyata ya seperti itulah kawan-kawan. Lagi-lagi tadi ke Asnawi ya. Ya. Tidak adanya Asnawi itu membuat Sintayong berpikir keras. Betul. Dia kan sebetulnya backupnya Sintayong itu kalau di fullback kanan kan ada Rio Fahmi dengan Asnawi kan, di fullback kanan. Fullback kiri itu ada Firza Andika dengan Alfreanda Dewangga kan. Setelah arahan tidak bisa dibawa tertarik ke timnas kali ini yang SEA Games. Kan katanya mau dibawa ke final loh. Udah di fit call. Kamu bisa nggak main di final? Gak jadi berarti kan. Timnasnya nggak jadi. Nah jadi setelah Asnawi tidak bermain, pilihannya STY menurunkan Rio kan. Kalau secara ini ya matematis di fullback kanan, cuman mungkin gue sih nggak tahu ya. Gue hanya menganalisa. Gue belum tahu alasan resminya dari Sintayong kenapa dia menurunkan Irianto di situ. Cuman kalau menurut analisa gue sih Irianto dipasang karena faktor pengalaman ya. Pengalamannya Irianto di sini dibutuhkan karena untuk match-match genting seperti partai semifinal, partai final, penentuan kayak gini mungkin dinilai Rio belum berpengalaman untuk di situ. Ya dan sebetulnya Irianto tuh udah dicoba untuk di bek kanan waktu kan sebelum berangkat ke SEA Games mereka sempat TC di Korea. Oh iya. Ya kan, dan Irianto itu dicoba di bek kanan. Dan itu pernah tuh? Pernah dicoba di bek kanan. Tapi akhirnya menurut gue ketika Irianto di kanan, back kita jadi lebih tenang lah karena Irianto mainnya sangat disiplin. Tapi kekurangannya adalah ketika menyerang. Ketika ofensif ya. Ketika ofensif kita kebingungan karena Irianto sering telat maju atau malah nggak maju di babak pertama. Ya karena secara atribut kan Irianto tuh bukan pelari cepat kayak Asnawi gitu kan. Ya. Asnawi kan memang atributnya fullback. Lu di kanan lu punya jarak tempuh yang cukup jauh 100 meter ke depan gitu. Sedangkan Irianto dia atributnya lebih ke visi bermain gitu. Untuk dia kan bisa di gelandang atau di back tengah kan. Tiba-tiba digeser ke kanan ya itu Irianto sudah memberikan yang terbaik lah sebetulnya di situ. Cuman memang kalau untuk overlap ya dia bukan atributnya. Jadi ya itu pilihan yang dipilih STY. Kalau lu pasang Irianto ya untuk overlap dia tidak terlalu bagus misalnya. Lu kan bisa pasang Rio Fahmi di situ. Tapi kalaupun Rio Fahmi bisa juga nanti terkendala si pengalaman itu grogi lah apa. Buktinya kan di babak kedua Rio Fahmi diturunkan juga terlihat tuh bolanya masih lepas gitu. Kayak gitu lah gitu. Kenapa kita nggak pakai 3 back coach? Karena tadi sempat terjadi perdebatan juga kan di kita ketika kita ngelihat starting line up. Kayaknya ini bakal 3 back nih karena di kiper Nando fix udah nggak tergoyahkan ya. Terus di back tuh kan ada Rido sama Fahrudin kapten ya. Dan ketika ada nama Irianto, gue tadi mikirnya Irianto nih satu. Jadi Dewangga didorong ke depan. Pilihannya adalah terlalu riskan untuk mengganti strategi perang ketika lu udah di babak semifinal. Kecuali ini sudah dilatihankan ya selama 6 bulan, selama 1 tahun sebelumnya gitu. Untuk mengganti pola dalam sekejap itu susah Jik. Itu harus TC panjang. TC-nya panjang banget kan, itu melalui pergerakan. Harus ngatur visi bermain juga, karakter permain. Jadi sangat gambling mungkin kalau STY harus memainkan ganti pola gitu. 3 back misalnya 3-4-3 atau 3-5-2 ya gitu. Itu sangat berbahaya. Buktinya dengan Irianto di kanan pun sebetulnya masih balance sih. Dua-duanya itu Thailand ataupun Indonesia bermain sebetulnya hati-hati ya.
Thailand juga tidak terlalu bisa menembus kita juga tidak bisa menembus Thailand itu. Jadi keduanya hati-hati, makanya pertandingan berjalan sampai ke babak perpanjangan waktu. Dan tadi juga di babak pertama di awal-awal terutama ya, gue pas ngelihat mainnya, wah pede nih gue bisa menang karena Thailand langsung gak dikasih nafas kan. Ya. Kita langsung bermain ofensif dan ya kiper Thailand memang jago sih. Ya ketika konsentrasinya lagi bagus, ketika menit-menit akhir, menit-menit awal fisik kita lagi bagus, memang Indonesia tuh bagus ketika fisik dan konsentrasi bagus. Masalahnya kan di menit-menit akhir kita mulai goyang karena fisiknya sudah habis, secara mentalitas juga Indonesia memang tidak terlatih. Gue pernah menyampaikan ke lu kan bahwa kita tuh tidak terlatih di partai-partai yang genting gitu. Kita tidak pernah terlatih melawan tim-tim yang levelnya di atas kita. Uji coba di Korea pun lawan siapa coba? Dengan tim kampus. Kan dengan tim kampus maksudnya lu kan main di semifinal lawan Thailand gitu. Betul. Main di final lawan Vietnam. Kita tuh selalu kalah kayak di semifinal, di final. Nah, kayak gitu kan harus dilatihankan. Minimal lu tiap bulan, misalnya bulan Januari lawan Korea Selatan, bulan Februari lawan Jepang, bulan Maretnya baru lawan yang agak bawahnya lagi. Jadi kita tuh terdidik dan terlatih untuk main di level-level atas. Nah, kalau kayak kemarin kan, kalau kayak tadi gitu ya, ketika kita lawan Thailand gitu, kita tuh kan selalu kalah di partai-partai gini. Buktinya lawan Vietnam pembukaan kita kalah gitu. Terus tadi juga kalah, ya udah. Secara mentalitas kita memang belum terlatih. Itu tuh udah maksimal yang bisa diberikan. Ya gitu. Berarti TC jangka panjang kan selama ini kan trennya adalah TC jangka panjang ya. Pemain diculik kayak yang lo ingat kasus beberapa pemain gak dilepas. Ya, klub gara-gara mau tesnya jangka panjang. Berarti itu bukan jawaban ya? Ya bukan lah. Secara itu mah hanya apa ya, instan gitu. TC jangka yang paling memungkinkan untuk dipilih di negara ini karena kita kalender FIFA jarang kita ikutin gitu. Terus agenda-agenda yang harusnya runutannya ideal gitu ya. Kita tidak pernah ikut jadwal liga yang selalu bentrok dengan kalender FIFA kayak gitulah. Kita tuh selalu bermasalah dengan hal-hal seperti itu, Jik. Jadi ketika masuk SEA Games turnamen ya kondisinya memang tidak ideal, mau siapapun pelatihnya. Kita kan udah ganti-ganti pelatih siapa aja tuh. Di SEA Games misalnya ada Riedel, Indra Safri, ada Luis Milla, ada sekarang ya Simon AFF kayaknya. AFF ya. Sekarang Sintayong, bahwa maksudnya dengan ganti-ganti pelatih dan prestasinya tetap segitu gitu. Berarti memang yang salahnya bukan di pelatih sebetulnya, mungkin kan kayak gitu kan gitu. Jadi lu nggak bisa tiba-tiba datengin tukang sulap kayak gitu ya gimana gitu. Oke, tapi lu dengan jalan, kita ngomongin babak pertama dulu ya. Dengan babak pertama tadi cukup apresiasi nggak? Karena kan setidaknya ada 2 peluang yang hampir gol. Yang pertama tendangan Mark Locke yang hampir ke gawang ya, tendangan bebas. Yang kedua tendangan umpan dari Egy yang di heading sama Ridho. Kalau secara permainan gue lihat bahwa ruang mesin kita tidak berjalan dengan sempurna. Kambuaya tidak terlihat sepanjang pertandingan. Terus mungkin cuma Mark Locke ya yang terlihat dari bola pertama dari setelah back. Itu pun dialirkan, dia juga bingung mengalirkan bolanya. Kambuaya dan Marcelino juga bingung. Marcelino seperti masih mencari bentuk sampai dia emosi sendiri. Iya, ini gue juga agak bingung sih. Marcelino diturunkan dari awal. Biasanya kan Marcelino dijadikan super sub ya bersama Kuateh. Di babak kedua tuh biasanya baru tuh masuk tuh Marcelino duet Marcelo dan Ronaldo. Ya masuk tuh di babak kedua. Tadi Marcelino dimainin dari babak pertama dan menurut gue flop sih, karena kalau ibaratnya minjem istilah orang kayak nguber pantat. Jadi lari-lari gak jelas doang kayak gitu. Ya masalahnya adalah yang bisa mengalirkan bola di sepertiga lapangan lawan mungkin saat ini cuma Marcelino. Gitu, Abimanyu kan pergerakannya sama kayak Klok ya, di gelandang bertahan gitu, di sepertiga lapangan sendiri. Di final third di wilayah lawan ya Marcelino salah satu yang bisa mengalirkan bola yang kita punya. Jadi mungkin Marcelino ditaruh untuk kayak gitu, cuman dia juga terisolasi tempatnya ya. Jadi Marcelino nggak gerak, Kambuaya nggak gerak, itu jadi pilihannya tinggal kita melalui set piece. Apresiasi buat set piece karena beberapa corner, beberapa tendangan bebas itu nyampe ke gawang. Bahkan kita di babak kedua dapat momen dalam 1 menit itu kita dapat corner beberapa kali tuh. Dari kanan, dari kiri, kanannya Mark Locke, kirinya Abimanyu, itu hampir mendapatkan gol yang sundulan Mark Locke. Jadi tapi ya itu hanya sebatas itu, bahwa kita open play, gak terlalu gerak, tapi Thailand pun sebetulnya gak gerak-gerak amat. Sayangnya kita tidak bisa nyolong di set piece. Nah coach, penggunaan pemain senior nih, kan kalau misalkan di Thailand dia menggunakan 3 pemain senior. Pertama di kipernya Kawin jago banget ya. Dan 2 gelandangnya itu juga pemain senior. Sementara di Indonesia kita menggunakan back dan gelandang. 2 gelandang ya? Klok sama Kambuaya kan? Kambuaya sama Mark Locke, ya betul. Dan Farudin kan. Nah, menurut lo efektif kah? Kalau melihat di tadi ya, di semifinal terakhir yang kita kalah 0-1 lawan Thailand, ternyata kan
jawabannya adalah kita tidak punya penyerang ya. Ketika penyerang tidak ada, kita kesulitan siapa yang main babak pertama? Irfan Jauhari terlihat bahwa pengalaman internasionalnya belum selevel yang dibutuhkan. Ya. Penggantinya yang diharapkan juga ya. Ya, penggantinya pun Ridwan juga belum segitu, makanya dia diganti lagi. Dia kan masuk sebagai pengganti. Iya, itu agak lucu tuh. Akhirnya si Ridwan masuk sebagai pengganti. Diganti lagi sama Rio sama bek kanan. Nah, itu dia. Artinya Sintayong ada ketidakpuasan di situ kan. Nah, dua penyerang yang dibawa tidak terlalu memberikan ekspektasi yang bisa menjawab semuanya gitu. Harusnya sih ada penyerang di situ. Kalau gua mikir sih memang Sintayong pengen memperkuat ruang mesin, tapi ternyata penyerang juga tidak ada hal yang bisa bikin greget di lini serang nih. Jadi ya ini pelajarannya juga ya. Mungkin abis ini Sintayong juga bakalan mikir dalam meramu timnas Indonesia, dia udah tahu lah gitu. Tapi coach, kalau misalkan memang ya seandainya ini waktu bisa diulang lah ya. Kita harus mengorbankan satu pemain untuk mendatangkan pemain senior ya di striker. Siapa yang harus dikorbankan? Gelandang sih, antara Mark Locke atau Kambuaya sih. Ngambil satu striker naturalisasi, entah itu Spaso atau siapa yang masih tersedia sekarang. Karena itu ternyata dibutuhkan. Kita ketika deadlock kan bolanya akhirnya dilempar ke depan. Duel di depan untuk mendapatkan bola pertama dan bola kedua pun nggak dapat. Jadi kelihatan banget kita flop di situ gitu. Irfan Jauhari di liga bagus, di akhir-akhir Liga 1 bahkan dia bagus banget ya di Persija. Cuman ketika level internasional kayak gini, dia terlihat tuh masih, kan gimana sih kalau jarang main internasional tiba-tiba main itu kan ada sedikit grogi gitu. Ya karena di sebelum-sebelumnya kalau misalkan kita melihat persiapan, kan Irfan Jauhari ini adalah termasuk salah satu pemain yang dulu disiapkan oleh STY untuk Piala Dunia yang sebelum dulu. Iya. Dia malah bermain di winger kan, karena di depannya ada Sadam Ghaffar. Oke, sekarang jadi striker nomor 9. Sekarang jadi striker nomor 9 dan ya mungkin itu jawaban ketika di Persija, mungkin dia punya Simic. Oh iya, betul. Yang bisa ngejagain lah. Ya, jadi ya intinya Jauhari tidak maksimal di pertandingan tadi karena dia udah mencoba sih, dia udah berusaha keras, respect juga untuk Irfan Jauhari. Ridwan terlihat juga kikuk. Ya. Walaupun dia pernah mencetak gol di penyisihan, cuman tadi kelihatan banget lah dia, aduh, gua harus gimana gitu ya. Ya. Jadi Ridwan kelihatan kikuk. Jadi untuk yang tadi ya lagi-lagi mentalitas Thailand lebih kuat daripada Indonesia. Seperti laga-laga sebelumnya lah, kalau misalnya turnamen apapun, AFF, SEA Games, Asian Games, kita kalau ngelawan tim tuan rumah dan tim kuat, kita pasti agak goyang. Yes. Lawan Vietnam kita kalah, lawan Thailand kita kalah. Itu juga terjadi di futsal. Ya, kita nih jadi agak ini ya, dengan Thailand nih rentet. Dalam minggu ini kita banyak berhadapan dengan Thailand. Badminton kita kalah. Ya kan. Badminton kalau badminton kepleset lah, masih bisa lah kalau badminton lah. Terus futsal kita imbang. Futsal kita yang pertama lawan tuan rumah Vietnam imbang, yang kedua lawan Thailand pun imbang juga. Satu sama kan? Iya. Ya kan, dan akhirnya hari ini kita kalah. Ya, kali ini kita kalah. Artinya memang secara level kita baru sebatas hampir mendekati ya. Yes. Belum melewati levelnya Thailand. Kalau untuk kayak Myanmar gitu memang seharusnya kita di atas lah ya gitu. Cuman ketika melawan kayak tuan rumah, misalnya nih kapan-kapan SEA Games ada di Malaysia lagi, nah kita tuh bakal kesulitan melawan Malaysia gitu. Ya, tapi ada sesuatu yang menarik coach, kan ada yang berbeda lah dengan timnas yang sekarang dengan timnas sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya. Lo ngerasa nggak ketika biasanya ya, terutama waktu dilatih sama Saiman, kita tuh selalu keteteran di menit 70 ke atas. Oke. Dan di turnamen kali ini terutama ya memang agak kedodoran, tapi nggak sebegitunya gitu. Masalah fisik. Kalau secara statistik, kalau secara fisik terlihatnya mungkin terlihatnya seperti itu ya. Cuman kalau lu lihat statistik di akhir-akhir kita kena kartu merah, itu tuh menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada di fisik yang baik, coy. Secara mentality, secara fisikal gitu. Hampir setiap lawan Thailand ataupun di turnamen-turnamen yang bentuknya udah semifinal, udah final, kita tuh sering emosi di akhir-akhir apalagi ketika udah kalah. Ada aja kartu merah, ada aja berantem-berantem dikit. Itu artinya kan secara fisik kita udah capek. Kita udah kesulitan mencetak gol. Tapi ada peningkatan gak sih? Maksud gue kayak dulu kan kita tidak siap untuk 2x45 kan. Sekarang kita udah siap untuk 2x45, tapi kita tidak siap untuk perpanjangan waktu. Karena golnya kan menit ke-95 tuh. Dan kesalahan dari perpanjangan waktu ya. Di perpanjangan waktu kesalahan dari Dewangga juga akibat pemain Oxford United tuh si Benjamin. Kalau banget itu si Rafael. Kalau kesalahan sih bagi gue tidak bisa menunjuk satu orang ya, kesalahan ya kolektif lah maksudnya. Cuman untuk yang fisik selama 90 menit oke ya. Gitu. Yes. Ketika perpanjangan waktu kita juga udah mulai kendor. Ketika kalah jebol sama si
siapa Warawut Weraton siapa sih namanya, susah banget sih. Ya itu gol Weratip. Gol bagus itu setelah itu mulai kita, dan Thailand juga pintar banget memancing-mancing emosi kita. Ini kan sama dengan waktu futsal di AFF musim lalu tahun lalu, enggak tahun lalu sih. Edisi kemarin Kritsada yang bisa mengendalikan emosi Evan dan sebagainya tuh kan. Evan bisa ngamuk di akhir gitu. Ya. Nah, sekarang kan pemain-pemain juga pada ngamuk gara-gara dia lambatin waktu. Terus ya memancing-mancing lah. Itu artinya secara kondisi kita sudah tidak tenang, udah kecapean, udah deadlock gitu. Nah, penyakit Indonesia kan kayak gitu terus dari dulu. Ketika partai-partai genting ya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan karena fisik juga udah habis. Nah, itu yang harus memang dibenahi. Ya salah satunya jadwal liga. Ya gimana lu mau fisiknya bagus, liganya lu main hari Selasa, main lagi hari Kamis, main lagi hari Minggu. Iya sih. Itu belum perjalanan. Itu kan tidak membuat fisikmu ada di peak performance. Cuman itu klise lah, klasik lah kalau gue menyalah-nyalakan hal itu gitu. Cuman yang harus kita tahu bahwa selama dari 91 kita nggak dapat apa-apa, berarti ada yang salahnya adalah di sepak bola kita. Iya, bukan di pelatih banget. Dan dramanya juga sama. Gue tadi ingat perkelahian di akhir pertandingan babak kedua. Ingat dengan Samad waktu lawan Thailand. Si siapa? Tulehu Abdurrahman Saluhu yang nendang sampai ke bench. Ya artinya secara partai kan kalau udah di semifinal atau di final tuh tensinya tinggi ya. Dan itu membutuhkan mental yang lumayan kencang dan fisik yang lumayan bagus. Apalagi kita dalam kondisi tertinggal gitu. Jadi ya udahlah gitu. Nah, untuk pergantian di babak kedua menurut lo efektif nggak? Karena ada beberapa pemain yang langsung diganti. Sadil yang baru cetak gol di Sabah. Sadil gantiin Witan, Abi ganti Marcelino. Ya. Jauhari diganti Ridwan, ya walaupun nanti diganti lagi, dan Egy yang terpaksa diganti. Kalau Jauhari diganti Ridwan itu taktikal ya. Yes. Karena Jauhari dirasa tidak bergerak diganti Ridwan. Ridwan gak gerak juga diganti sama Rio. Itu udah gambling mungkin yang Rio ya. Kalau yang Sadil menggantikan Witan Sulaiman, Witan untuk pertandingan tadi tidak seperti yang Witan yang kita kenal gitu. Witan yang di AFF kemarin kan bagus banget tuh. Sedangkan tadi kayak hilang gitu. Akhirnya Sadil dimasukkan. Sadil lumayan memberikan efek. Dan baru masuk langsung kartu kuning. Ya langsung nabrak orang. Tapi kelihatan bahwa dia dalam kondisi sangat fit ya, kondisinya gitu. Kondisinya sangat fit sekali. Terus siapa lagi yang masuk tadi? Abimanyu gantiin Marcelino. Abimanyu ganti Marcelino karena Marcelino sudah mulai emosi. Yes. Dia potensi kena kartu merah tuh kalau diterusin. Ya, karena dia udah kartu kuning juga ya. Udah kartu kuning dan dia udah mulai ngamuk-ngamuk nggak jelas. Iya. Terus secara konsentrasi itu terlihat kan bahwa Marcelino di level internasional, kalau di liga kan dia jago banget ya. Ketika level internasional itu juga beda kan si pengaruh atmosfer penonton, atmosfer pertandingannya, level pertandingannya gitu. Jadi digantikan oleh Abimanyu. Abimanyu juga dipakai untuk set piece gitu kan. Terus Egy emang itu Egy cedera ya. Kayaknya kelelahan atau kram atau nggak tahu. Setelah menerima umpan bagus dari Sadil. Itu umpannya bagus banget. Sayangnya kalau kata orang umpan membelah lautan. Umpannya keren banget. Cuman kakinya kan kaki kiri ya kiri. Jadi dia pindahin kaki lo ke kiri dan masih ketahan sama Kawin. Si Egy diganti sama Kuateh sendiri memang dia masih panjang masa depannya lah untuk Kuateh ya. Kita lihat bahwa dia punya potensi, cuman untuk pertandingan tadi waktunya juga nggak banyak untuk Kuateh membuktikan apa-apa gitu. Iya, dan setelah perpanjangan waktu Dewangga akhirnya juga digantikan oleh Firsa Andika. Ya Dewangga udah capek kan, udah lihat tuh udah salah umpan dan dia langsung jongkok. Jadi Firsa Andika, kalau Dewangga sama Firsa masih satu level yang sama lah, gue rasa udah kayak back kiri dengan back kiri lagi dan naturalnya kayak kiri. Sayangnya Firsa Andika harus kartu merah. Iya, dan di match ini kita Sobat Sporty ada 3 pemain yang harus di kartu merah. Ada Firsa Andika, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto. Itu berarti dia tidak bisa main di perebutan perunggu ya. Perebutan perunggu yang lawannya akan ditentukan malam ini. Ya, antara Vietnam atau Malaysia. Cuman kan sebetulnya penting gak penting ya perebutan perunggu, tapi udahlah ya gitu. Tapi gue ngeliat kan gue masihin gimana ekspresi STY. Ketika biasanya STY kan cukup nepok, respect ke pemainnya. Bahkan ketika Irianto di kartu merah, dia gak kesal kayaknya. Irianto juga tapi jalan, dan si STY pun bahkan ngelirik pun enggak. Mungkin karena saya juga cukup kecewa ya. Ya tapi kalau udah kondisi kayak gitu lu tidak bisa menyalahkan Irianto. Lu kalau main Tarkam sekalipun kalau udah rivalitas tuh emang pengennya ngamuk jadi kesal gitu. Ya tapi kan maksud gue kita masih ada 1 match. Iya itu deh mental, ya itu loh pengalaman itu akhirnya pengalaman ini akan mengajarkan Irianto di yang akan datang. Ya karena pemain Thailand cukup pintar. Gue ingat yang ketika si Kambuaya ya gitulah ya ke pemain Thailandnya cuma kayak gini doang. Dia tahu bahwa masih ada pertandingan penting. Iya dia nahan akhirnya kalau Kambuaya yang kartu merah.
Gitu, jadi ya udahlah, pada akhirnya kita harus mengakui kekuatan sepak bola Thailand dan seperti biasa kita harus gagal di partai-partai genting. Semoga di partai genting lainnya kita bisa lolos lah ya. Kita selalu gagal di partai genting, Jik. Mau lawan siapapun, mau lawan Vietnam, mau lawan Malaysia, mau lawan Singapura, mau lawan Thailand, itu kalau udah matchnya partai genting di partai akhir, semifinal, final, itu biasanya sulit. Tapi menurut gue ini tuh kayak pola yang terus berulang kan. Kayak kita bagus terus tahu-tahu awalnya meragukan, terus tahu-tahu bagus, terus tahu-tahu Di partai ujung kita kalah, dan itu selalu terjadi kan. Iya. Dan biasanya yang dilakukan adalah mengganti pelatih. Iya Ya kan? Iya. Dan ternyata masih sama nih. Berarti kan ini harus adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Iya. Semua sobat sport juga kayaknya udah tahu Iya dah kan? masalahnya ada di mana. Jadwal liga yang berantakan, kualitas liga yang kurang mumpuni, terus apalagi kalender FIFA yang tidak kita ikuti secara rutin. Yes. Lawan bertanding ketika uji coba yang pasti. Ya itulah faktor-faktor yang akhirnya membuat kita outputnya tuh nggak maksimal. Ya kalau misalkan disuruh memilih coach MOTM untuk Indonesia ya malam ini tadi Mark Locke sih kayaknya. Mark Locke. Kira-kira caption apa yang akan diupload oleh Mark Locke? Achieve greatness. Ya udah Jack lah, kita harus pamit karena kita jangan berlama-lama dengan kesedihan karena habis gini kita harus bangkit lagi. Iya, karena masih ada perebutan perunggu. Jadi semoga kita masih bisa bawa pulang medali untuk Sintayong dan kawan-kawan. Iya. Kita doakan bisa membawa pulang medali perunggu ya. Ya semoga jadi kado lah untuk Sintayong, kasihan udah dari 2018 ya. Iya Saya kasihan. ngelatih. Dan bagaimana nasib Sintayong? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dadah.